Cinta seperti apa yang membuat gadis muda di musim mekarnya menjadi murung? Mungkin karena dua hati yang saling menyayangi sulit untuk mempertahankan perasaannya, atau karena cinta yang belum sempat diungkapkan harus segera berakhir. Di sebuah kota kecil di Prancis yang terkikis oleh waktu, Jenny hidup damai bersama kakeknya. Setiap kali, ia membawa bunga untuk mengunjungi makam orang tuanya yang gugur dalam perang. Namun, luka yang ditinggalkan perang tak pernah benar-benar pergi, terus menghantui hatinya. Setiap hari Jenny membersihkan kamar mereka, karena di sanalah kenangan indah tentang orang tuanya tetap hidup, menjadi tempat ia menitipkan rasa hormat dan kerinduannya. Namun, roda takdir berputar tanpa peringatan. Dalam sekejap, derap sepatu bot Jerman menghancurkan kedamaian kota itu. Rumah kecilnya yang sederhana berubah menjadi markas sementara musuh. Meskipun hati mereka dipenuhi kebencian dan penolakan, Jenny dan kakeknya yang lemah tak punya pilihan selain menahan dirinya. Tak butuh waktu lama, seorang perwira Jerman mengincar kamar orang tuanya. Tanpa ragu, Jenny langsung menentangnya. Impossible, c'est la chambre de mes parents. Elle est donc disponible. Terpaksa menyerah pada sikap keras sang perwira, Jenny akhirnya mengalah. Dengan hati penuh ketidakpuasan, ia membuka pintu kamar. Perwira itu mengamati sekeliling ruangan, lalu mengangguk puas sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan Jenny yang dipenuhi amarah dan ketidakrelaan. Tak lama setelahnya, Jenny mengambil bunga dan foto di atas meja, melampiaskan semua ketidaksukaannya pada tentara yang akan menempati kamar itu. Namun, ia tak menyadari bahwa musuh yang belum datang justru akan menjadi belenggu di hatinya. Larut malam, Jenny dengan tenang memainkan lagu Bach di piano, sepenuhnya tenggelam dalam alunan nada hingga tak menyadari kedatangan tamu tak diundang. Tepat di depan pintu, seorang perwira Jerman berdiri diam, menikmati musik yang mengalun merdu. Namun, begitu langkahnya terdengar, permainan piano itu pun terhenti. Dialah Werner, perwira Jerman yang akan menempati rumah itu. Tak ada kata-kata tajam atau kesombongan khas Nazi dalam sikapnya, hanya sebuah perkenalan sopan dan penjelasan yang penuh keengganan tentang kehadirannya di sana. Ma présence ici est naturellement nécessaire. J'aurais évité si cela était possible. Menghadapi kedatangan sang penjajah, Jenny dan kakeknya memilih untuk melakukan perlawanan dalam diam untuk mempertahankan sisa-sisa martabat mereka. Tanpa sepatah kata, Jenny membawa Werner masuk ke dalam kamar. Saat melihat ruangan yang bersih dan rapi, Werner baru saja hendak mengucapkan terima kasih, tetapi suara pintu yang tertutup dengan dingin dan tanpa belas kasihan langsung memutuskan niatnya. Mungkin luka yang ditinggalkan perang memang tak mudah disembuhkan, atau mungkin karena ia merasa bersalah telah menduduki rumah orang lain. Namun, menghadapi sikap dingin dan penolakan dari kakek dan cucu itu, Werner sama sekali tak mempermasalahkannya. Sementara itu, sang kakek tetap sadar akan kenyataan, tentara Jerman yang tinggal di rumah mereka bukanlah Gestapo. Keesokan harinya, Jenny dan kakeknya menjalani hari seperti biasa, seolah tamu tak diundang semalam hanyalah bayang-bayang yang berlalu. Namun, ketukan di pintu tiba-tiba menggema, memecah ketenangan yang rapuh. Bonjour. Werner tetap menjaga sikap serius dan penuh hormat. Sejak saat itu, setiap kali ia pergi pagi dan pulang malam, ia selalu berdiri tegak dengan disiplin. Ia tak pernah berniat menyulitkan Jenny dan kakeknya. Bahkan, ia mengatur agar perwira bawahannya tinggal di rumah kecil di luar, bukan di dalam rumah utama. Meskipun sikap itu membuat Jenny merasakan sedikit kehangatan, ia tetap menolak keberadaan sang penjajah. Hari-hari berikutnya, Jenny menjalani hidup seperti biasa. Terkadang ia pergi ke rumah sepupunya untuk meminta sedikit susu. Namun, sepupunya selalu menunjukkan niat buruk terhadapnya. Meski begitu, Jenny selalu mampu menghadapi situasi tersebut dengan tenang tanpa merendahkan dirinya. Malam itu, Jenny mencoba mengenakan gaun ibunya dengan penuh antusias. Namun suara mobil yang tiba-tiba terdengar dari luar jendela membuat mereka berdua sedikit panik. Setelah masuk ke dalam rumah, Werner dengan serius memberi salam kepada keduanya. Meskipun ia berbicara dalam bahasa Prancis yang fasih, satu-satunya respons yang ia terima hanyalah suara mesin jahit yang tiba-tiba terhenti. Werner kemudian dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan bagaimana ia harus menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan mereka. Si vous le préférez, je passerai par la porte de sa fils.
Alors vous fermez la porte à clé. Meskipun tak mendapatkan respons dari mereka, Werner tetap dengan sopan mengucapkan selamat malam sebelum ia pergi. Sang kakek berpikir bahwa mereka tak akan bertemu lagi, sesuatu yang seharusnya membuat cucunya bahagia. Namun, di luar dugaan, Jenny justru merasa sikap pria itu sama sekali tak masuk akal. Keesokan harinya, Jenny pergi ke kota untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun, perang masih saja menyelimuti tanah itu, membuat semua barang berada di bawah kendali pasukan musuh. Orang-orang yang mengantri untuk mendapatkan jatah mereka pun terpaksa menderita dalam ketidakberdayaan. Dari kejauhan, Werner yang baru saja turun dari mobil, memperhatikan Jenny di tengah kerumunan. Namun, yang Werner dapatkan hanyalah tatapan gadis itu, yang tetap bersikap dingin dan tak peduli. Tak lama setelah itu, saat Jenny baru saja berbalik, ia mendapati bahwa sepedanya yang baru saja dikunci telah lenyap. Tak punya pilihan lain, ia terpaksa hanya berjalan kaki dengan susah payah untuk segera pulang. Luka lecet di kakinya menjadi saksi betapa berat hari yang telah ia lalui. Malam itu, Werner pulang lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, ia tetap datang dengan sopan untuk menyapa. Sebenarnya, dengan posisinya, ia tak perlu bersikap seramah itu. Namun, seolah sudah menjadi bagian dari dirinya, kesopanan selalu melekat dalam setiap tindakannya. Meskipun begitu, tidak peduli apa yang ia katakan, kakek dan cucu itu hanya membalasnya dengan keheningan. Bagi mereka, itu adalah satu-satunya cara berkomunikasi dengan musuh. Namun, bukannya marah karena sikap dingin mereka, Werner justru mulai berbicara tentang dirinya sendiri. Ia menceritakan bagaimana di masa kecilnya ia telah menyaksikan kebrutalan perang. Orang tuanya pun gugur sebagai pahlawan. Di matanya, tak peduli negara manapun, setiap orang telah kehilangan keluarga dan orang yang dicintai karena perang. Ia menghormati mereka yang mencintai tanah airnya, sebagaimana ia sendiri mencintai Prancis. Kata-kata Werner terdengar seperti keluhan seseorang yang terjebak dalam keadaan yang tak bisa ia kendalikan. Di sisi lain, sang kakek yang mulai lelah dengan suasana hening ingin mendengar cucunya memainkan piano. Namun Jenny yang hatinya masih dipenuhi kebencian terhadap penjajah menolak permintaan itu. Jenny dengan keras menutup piano, seolah ingin mengubur semua emosinya. Sejak kehilangan sepedanya, ia kini harus mengandalkan kedua kakinya kemanapun ia pergi. Sebagai seorang guru piano, ia tak tega meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Maka, meskipun rasa sakit menyiksa setiap langkahnya, ia tetap berusaha berjalan tertatih-tatih menuju tempat tujuannya. Saat ia hendak beristirahat sejenak di pinggir jalan, takdir justru mempermainkannya dengan sebuah pertemuan yang tak diharapkannya. Sebuah mobil milik tentara Jerman kebetulan melintas di dekatnya. Werner, dengan sikap sopannya, berniat menawarkan bantuan. Werner berharap bisa meringankan sedikit beban yang ditimbulkan oleh perang dalam kehidupan Jenny. Namun, yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jenny hanya berjalan melewati Werner, nyaris menyentuhnya, namun tetap menjaga jarak. Tatapannya tetap tajam, penuh kebanggaan dan keteguhan. Melihat sikapnya yang begitu dingin dan tak tergoyahkan, Werner hanya bisa menghela napas dan pergi dengan rasa pasrah. Saat itu, rasa sakit di kakinya sudah tak tertahankan lagi. Akhirnya, begitu mobil itu pergi, ia pun terjatuh ke tanah, dengan tubuhnya yang diliputi kelelahan yang luar biasa. Malamnya, Werner pulang lebih awal. Setelah kembali ke kamarnya dan berganti pakaian santai, untuk pertama kalinya ia melangkah masuk ke ruang tamu tempat Jenny dan kakeknya biasa berkumpul. Dengan tenang, ia berkata bahwa cuaca hari ini sangat dingin dan meminta izin untuk menghangatkan tubuhnya sejenak di dekat perapian. Ruangannya tetap sunyi, tak ada yang menjawab, tetapi juga tak ada yang menolak kehadirannya. Werner kemudian berjongkok di dekat perapian yang hangat, menghela napas pelan, seolah merasakan kembali suasana rumahnya sendiri. Matanya tertuju pada deretan buku di rak, penuh dengan kekaguman terhadap karya-karya penulis Prancis. Dengan nada penuh penghargaan, ia memuji keindahan sastra Prancis. Tak lama kemudian, ia mulai berbicara tentang masa lalunya, tentang kejayaan yang pernah ia miliki. Dahulu, sebelum perang merenggut segalanya, ia juga seorang musisi. Certains sont dans l'armée par la vocation.
Chez nous, c'est un peu une tradition familiale. Nous n'avons pas vraiment le choix. Werner, yang dibesarkan dalam keluarga berpendidikan baik, memancarkan ketenangan dan keanggunan dalam setiap gerak-geriknya. Di balik wajahnya yang tampan dan posturnya yang tegap, terpancar kepribadian yang elegan dan rendah hati. Jika semua kelebihan ini dimiliki oleh seorang pria, tak heran jika banyak gadis muda akan sulit menolaknya. Hati Jenny tak lagi setenang sebelumnya. Tanpa sadar, ia diam-diam mulai memperhatikan pria itu. Suatu hari, ia melihat Werner dengan sigap mengangkat seorang anak tetangga yang terjatuh dan dengan lembut menyerahkannya kembali ke orang tuanya. Setiap gerakan pria itu terasa hangat dan penuh perhatian. Sejak saat itu, amarah dan penolakan dalam diri Jenny perlahan memudar. Sikapnya terhadap Werner berubah, dari kebencian menjadi kebingungan, dari dingin menjadi hangat. Tanpa disadari, ia mulai menantikan kehadiran pria itu. Seolah hanya dengan melihat Werner, ia baru bisa merasa tenang dan mengantuk di malam hari. Déjà? Vous voulez pas faire une petite partie d'échecs? Begitu kata-katanya terucap, ia mendengar suara yang begitu familiar. Saat itu, hati Jenny dipenuhi kegelisahan, tubuhnya terasa kaku, seolah ia tak tahu harus berbuat apa. Seperti biasa, Werner pulang dan menyapanya dengan ramah. Tanpa menunggu respons, ia berjalan menuju perapian, berbicara sendiri seperti kebiasaannya. Namun kali ini, dengan keberanian yang terkumpul, ia akhirnya mengungkapkan rahasia yang selama ini ia pendam kepada Jenny. Moi, ce que j'aime dans la mer, c'est son silence. Je ne parle pas de... Non, les ressacs. Enfin, je parle de ce qui est caché. Des films. La mer est silencieuse, mais il faut savoir l'écouter. Isyarat halus dari Werner membuat jantung Jenny berdebar lebih cepat. Meskipun sang kakek tidak secara langsung mengungkapkan apapun, dari tatapan matanya, sudah jelas bahwa ia menyadari perasaan yang perlahan tumbuh di antara keduanya. Terlebih lagi, kata-kata Werner yang begitu terang-terangan seperti pengakuan tersirat, semakin membuat gadis yang masih polos itu sulit untuk menolaknya. Malam itu, Jenny menatap dirinya sendiri, menyadari tubuhnya yang telah beranjak dewasa. Ia sangat memahami bahwa mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, cinta ini bahkan belum dimulai, tetapi sudah ditakdirkan untuk berakhir. Tak lama, malam Natal pun semakin dekat. Jenny mengenakan gaun peninggalan ibunya, dengan lembut menonjolkan siluet indah dari tubuhnya. Saat sang kakek mengajaknya menghadiri pesta di kota, ia tetap diam, tak menunjukkan ketertarikannya sedikit pun. Akhirnya, dengan perasaan pasrah, sang kakek pergi seorang diri. Setelahnya, Jenny duduk sendirian di dekat perapian. Perasaan rindu yang tak terucapkan perlahan menguasai hatinya. Tak butuh waktu lama, pria yang diam-diam ia nantikan akhirnya muncul di belakangnya. Meskipun hanya untuk sesaat, kehadiran Werner cukup memberikan sedikit ketenangan bagi hatinya yang penuh gejolak. Dengan langkah tenang, Werner mendekatinya, lalu dengan lembut, jemarinya menyentuh sandaran kursi tempatnya duduk. Le jour où je suis arrivé, vous jouez le prélude de Bach. C'est le plus beau, le plus pur. Jenny berusaha sekuat tenaga mengendalikan napasnya, tetapi emosi yang begitu kuat terus bergejolak di dalam hatinya. Tak lama, dentingan piano yang dalam dan familiar pun mengalun. Itu adalah lagu yang sama yang dimainkan Jenny saat pertama kali mereka bertemu. Melodi itu mengalir lembut seperti angin musim semi yang menyapu kegelisahan, seolah-olah untuk sesaat perang dan kekacauan menghilang. Dalam momen itu, mereka tampak seperti sepasang kekasih yang duduk berdampingan dalam keheningan yang penuh makna. Namun, keindahan itu tak bertahan lama. Musik tiba-tiba berhenti dan hati Jenny yang sempat tenang kembali bergejolak. Werner perlahan berdiri dan berjalan mendekatinya. Tangannya sekali lagi menyentuh bayangan tubuh Jenny, sementara leher gadis itu bergetar halus, mencerminkan perasaan yang kini bercampur antara kerinduan dan ketakutan.
Pada akhirnya, yang Jenny dapatkan darinya hanyalah sebuah ucapan perpisahan. Mungkin itulah alasan Werner kembali malam itu. Setelah kepergiannya, perasaan kehilangan yang tak tertahankan tiba-tiba menyelimuti hatinya. Tanpa sadar, ia merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Didorong oleh emosi yang tak bisa ia kendalikan, Jenny diam-diam masuk ke kamar Werner. Ia menghirup aroma samar yang tertinggal di syal pria itu dengan penuh kerinduan. Tangannya dengan hati-hati membuka surat-surat yang dikirim dari kampung halaman Werner di Jerman, membaca jejak kehidupannya yang jauh. Lalu dengan perlahan ia berbaring di ranjang yang pernah ditinggali Werner. Kehangatan yang tersisa di sana seolah menyelimuti tubuhnya, membawa perasaan damai yang sulit diungkapkan. Perlahan kantuk pun menyerangnya, hingga akhirnya ia tertidur. Namun suara mobil di luar jendela tiba-tiba membangunkannya. Panik, Jenny buru-buru meletakkan surat-surat itu di atas meja dan segera melarikan diri kembali ke kamarnya. Tak disangka, angin malam yang nakal meniup salah satu surat itu hingga jatuh ke lantai. Sesaat setelah naik ke lantai atas, Werner berhenti di depan pintu kamar Jenny. Keduanya tak saling bicara, namun di balik pintu yang tertutup, mereka sama-sama merasakan kehadiran satu sama lain tanpa perlu kata-kata, dan hati mereka sudah saling memahami. Saat Werner akhirnya kembali ke kamarnya, ia melihat surat yang berserakan di lantai. Dalam diam, ia menyadari bahwa Jenny pernah ada di sana, meninggalkan jejak yang tak bisa disembunyikan. Keesokan harinya, Jenny pergi ke tepi laut untuk mencari hasil buruan. Namun, di ujung jembatan kayu, ia justru melihat sosok yang diam-diam mengisi hatinya, yaitu Werner. Secara naluriah, Jenny menghindari tatapan pria itu. Dengan perasaan gelisah, ia melangkah menuju seberang jembatan, berusaha ia menjaga jarak. Keduanya terdiam, seolah-olah adalah dua orang asing yang tak saling mengenal. Namun, karena gugup, Jenny tanpa sengaja menjatuhkan keranjang yang dibawanya, membuat isinya berhamburan ke tanah. Werner menatap mata Jenny yang penuh kepanikan, dan dalam hati ia sudah memahami segalanya. Setelah itu, Jenny dengan cepat kembali ke rumah, tetapi di sana ia justru mendapati sepupunya yang sudah menunggunya. Pria itu memang sejak lama memiliki niat buruk terhadapnya. Memanfaatkan situasi saat rumah sepi, ia mulai bertindak tidak senonoh terhadapnya. Tepat saat itu, Werner yang baru saja kembali mendengar suara keributan dari dalam rumah. Tanpa ragu, ia segera mendorong pintu dan masuk untuk menghentikan perbuatan bejat pria itu. Saat melihat Jenny dengan pakaian yang berantakan, amarah Werner membara. Namun, akal sehatnya masih menguasai dirinya. Ia memilih menahan emosinya dan membiarkan pria itu pergi begitu saja. Keesokan harinya, seorang wanita kaya dari keluarga tetangga datang menemui Jenny. Dengan wajah serius, ia berkata bahwa jika suatu hari keluarganya mengalami musibah, ia berharap Jenny mau merawat anak mereka. Kata-kata yang begitu membingungkan itu membuatnya tertegun. Ia ingin mencari tahu lebih lanjut tentang maksud sebenarnya, tetapi tak mendapatkan jawaban yang jelas. Di hadapan permohonan tulus dari tetangganya, Jenny akhirnya mengangguk dan menyetujui permintaan tersebut, meskipun hatinya masih dipenuhi kebingungan. Namun malam itu Jenny tidak bisa tidur. Ia terus membolak-balik tubuhnya di tempat tidur, gelisah dan penuh pikiran. Hingga larut malam, ia akhirnya bangun dan pergi ke dapur untuk minum air. Namun saat ia meneguk air, matanya tanpa sengaja melihat sesuatu yang mencurigakan. Seseorang sedang memasang bahan peledak di markas tentara Jerman. Jenny terkejut dan ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Ia sempat ingin mengetuk pintu kamar Werner untuk memperingatkannya, tetapi pergolakan batin menahannya. Ia tidak bisa menjadi seorang pengkhianat. Hingga keesokan paginya, Jenny yang tertidur di sudut jendela terbangun oleh suara gaduh para tentara Jerman. Seketika, ia merasa cemas, dan ia tidak ingin Werner mati di hadapannya. Tepat saat itu, langkah kaki yang begitu familiar kembali terdengar mendekat. Werner akan keluar dan Jenny tahu, jika ia pergi sekarang ia mungkin tidak akan pernah kembali. Dalam keputusasaan, sebelum Werner sempat membuka pintu, Jenny mulai memainkan piano. Nada-nada yang keluar bukanlah melodi lembut seperti biasanya, melainkan dentingan yang liar dan penuh emosi, seolah-olah menggambarkan badai yang mengamuk dalam hatinya. Mendengar suara itu, Werner berbalik dan kembali ke ruang tamu.
Ia melihat Jenny memainkan musik dengan penuh kekacauan, seakan ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucapkan. Saat musik berhenti, bibir Jenny sedikit terbuka, seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tak pernah keluar. Tiba-tiba, suara mesin mobil dinyalakan di luar, dan kemudian ledakan dahsyat pun mengguncang udara. Werner membeku seketika. Dalam hitungan detik, ia menyadari segalanya. Seperti baru tersadar dari mimpi, Werner dengan cepat berlari keluar rumah. Namun, yang ia lihat hanyalah pemandangan yang memilukan. Terlihat puing-puing kehancuran dan kekacauan yang menyayat hati. Tak lama kemudian, tentara Jerman menangkap tetangganya, meninggalkan seorang anak kecil yang kini harus diasuh oleh Jenny dan kakeknya. Malam itu Werner mulai bersiap untuk pergi. Sedangkan pasukan Jerman terus mengalami kekalahan di garis depan barat, dan kini ia harus dikirim ke medan perang beku di front timur, menghadapi suhu minus 40 derajat di Rusia. Perasaan yang selama ini ia pendam akhirnya mendapatkan jawaban. Mungkin Jenny yang selalu terbiasa dengan suara lautan telah belajar untuk mendengar dalam keheningan. Namun, saat ini air mata telah membanjiri matanya. Cinta yang belum sempat ia ungkapkan akan segera menghilang, sekaligus perasaan yang singkat namun begitu dalam kini membeku dalam waktu. Jenny kehilangan kata-kata, tapi hatinya berteriak. Ia tak sanggup hanya diam dan menerima perpisahan ini. Dengan tubuh gemetar, ia berlari keluar, berdiri di depan mobil, air matanya jatuh tanpa henti. Werner turun. Tatapan mereka bertaut, penuh perasaan yang tak terucap, seolah waktu membeku di antara mereka. Pada akhirnya, hanya satu kata yang lirih keluar dari bibirnya, yaitu selamat tinggal. Saat itu, mata Werner sempat berkilau oleh kebahagiaan, namun cahaya itu segera meredup dalam keheningan. Keduanya mengerti, takdir telah menuliskan perpisahan sebelum cinta mereka sempat berakar. Seperti ombak yang berbisik kepada pantai, mereka hanya bisa mendengar satu sama lain dalam diam. Sejak hari itu mereka tak pernah bertemu lagi. Jenny melangkah ke jalan perlawanan, meninggalkan bayang-bayang cinta yang tak sempat mekar. Di tengah perang yang kejam, perasaan yang terlarang itu layu sebelum sempat berbunga, terkubur dalam takdir yang tak berpihak. Dalam keheningan cinta tumbuh diam-diam, tanpa kata, tanpa janji, hanya tatapan yang bercerita. Ia datang sebagai bayangan perang, namun di matanya ada kelembutan yang tak bisa disembunyikan. Di antara dinding bisu dan api yang membara, hati mereka berbicara tanpa suara. Setiap detik yang berlalu adalah penantian, setiap pertemuan adalah luka yang indah. Dan ketika takdir memisahkan, hanya kenangan yang tetap tinggal, seperti laut yang sunyi, namun tak pernah benar-benar mati.